Berbagai aspek keseharian telah kita sesuaikan di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk pula cara beribadah dan berkegiatan di masyarakat. Di bulan Ramadan yang istimewa ini, tentunya sayang bagi kita sebagai umat muslim untuk menyia-nyiakan diri. Kegiatan beribadah bersama-sama seperti salat tarawih di masjid dan beriktikaf di tanggal ganjil hari terakhir Ramadan tentu menjadi hal yang dirindukan di setiap bulan Ramadan. Bahkan, agenda silaturahmi seperti buka bersama adalah perayaan yang khas di masyarakat Muslim Indonesia. Nah, bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan tanpa mengurangi nilai ibadah dan kesehatan diri di sepanjang bulan Ramadan? Mari simak penjelasan Ustadz dan ahli kesehatan di Kalam Hati, Ramadan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di program religi Kompas TV Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, sudah hadir bersama saya yaitu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tema kita kali ini Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah adalah meningkatkan ibadah dan juga imun di bulan Ramadan. Namun sebelum saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Erik Yusuf nih, kita akan simak dulu artikel berikut ini ya teman hati. Ternyata puasa dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Hal ini dikatakan oleh spesialis gizi Dr. Cut Hanifah. Namun ada syarat tertentu agar puasa bermanfaat positif bagi imunitas tubuh. Puasa harus dijalankan dengan benar, diantaranya makan dan minum yang baik juga seimbang. Cut Hanifah mengatakan hal ini dapat memperbaiki jaringan sel yang rusak dan mengurangi massa lemak, khususnya lemak jahat pada tubuh. Nah, ini jadi bagus banget nih. Ternyata di bulan suci Ramadan ini yang hanya kita temui 1 tahun sekali, begitu banyak manfaat dan keutamaan di dalamnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya, karena rasanya rugi banget nih kalau kita tidak meningkatkan ibadah sampai ke level maksimal di bulan yang sangat spesial ini. Begitu ya Ustadz ya? Iya, tentu begitu. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial. Afdol dari bulan itu yang paling utama itu bulan Ramadan. Semua bulan baik, tapi yang paling baik adalah bulan Ramadan. Semua malam baik, tapi ada satu malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu ada di bulan Ramadan. Nah, karenanya kita mesti memahami bahwa ketika Allah mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan ladang amal yang begitu banyak, begitu lebar, ampunannya yang begitu luas, semua disediakan oleh Allah. Kenapa kita kemudian lalai dan menyia-nyiakan? Nah, makanya kita kalau bisa setiap detiknya kita buat kebaikan agar berbalas pahala yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang kita ingin. Makanya tadi bagaimana caranya supaya kita meningkatkan justru aktivitas ibadah kita, baik itu aktivitas ibadah hablum minallah maupun hablum minan nas. Ingat, jangan hanya terpatok bahwa kita tambahin tadarusnya, zikirnya, puasanya, kemudian tahajudnya, baca Quran, semua kita. Bukan hanya itu saja, tetapi juga ibadah-ibadah kebaikan yang lain seperti sodakohnya, ya kan? Berbuat kebaikan, kerjanya, semuanya manfaat buat orang-orang yang banyak. Nah, kadang-kadang orang lupa bahwa setiap kebaikan adalah sodakoh. Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sahabat mengatakan sodakoh Rasulullah di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Wah, sodakohnya tuh. Jadi kebayang nggak sodakoh kasih orang itu seperti angin yang berhembus terus saja setiap saat memberi. Ya? Gitu. Nah, jadi kita penting sekali untuk bagaimana caranya di bulan Ramadan jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Jangan ada waktu yang kemudian tidak menjadi nilai ibadah. Jadikan setiap detiknya ini bagaimana kita investasi agar supaya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Jadi intinya ini adalah momen justru kita memaksimalkan ya kedekatan kita kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia gitu. Betul. Ya. Jangan sampai kita lalaikan itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah Pak Ustadz, ini kan boleh dibilang kan puasa di bulan Ramadan ini adalah bukan puasa yang cuma sehari 2 hari ya, tapi benar-benar sebulan full gitu kan. Nah gimana nih biar kita bisa meningkatkan ibadah tapi nggak semangat di awal, begitu di tengah-tengah kendor, udah mau ujung-ujung baru semangat lagi. Nah ini gimana nih biar kalau orang maraton kan biar stabil gitu ya Pak Ustadz ya, gimana Pak Ustadz? Makanya begini, Allah sendiri sudah memberikan contoh kepada Rasulullah SAW untuk ada yang namanya motivasi khauf dan roja. Motivasi
khauf itu motivasi takut dan motivasi roja itu motivasi harap. Kan manusia itu bergerak kalau misalnya ada takut atau ada harap. Ini konsepnya seperti punishment dan reward gitu. Nah, di bulan Ramadan bayangkan ini konsep rewardnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ini kemudian meningkat terus. Dari mulai berkahnya, dari mulai rahmatnya, sampai ampunan, maghfirah di 10 hari kedua, sampai itqun minan nar, dilepaskan dari neraka di 10 ketiga. Jadi ini sebetulnya sudah motivasi berharap. Belum lagi di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa di bulan Ramadan jangan sampai kita lupa doa yang kemudian memohon agar supaya kita betul-betul diampuni oleh Allah. Kapan itu 10 hari terakhir di itikaf misalnya. Nah ini kan sebetulnya salah satu motivasi kepada kita semuanya agar supaya kita ini nggak menjadi 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua jadi lembek malah. Kendor. Apalagi di 10 hari terakhir kemudian disitulah disisipkan entah di mana malam Lailatul Qadar. Nah jadi orang itu meningkat, jadi ekspektasinya kan 10 hari pertama nih, Betul. 10 hari kedua nih, 10 hari ketiga. Nah kemudian semua 10 hari ketiga itu ada yang namanya iktikaf, kita betul-betul keluar dari kesibukan, kita berdiam diri untuk kemudian bermuhasabah total, ya agar supaya kita itu tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sebetulnya motivasi-motivasi. Nah, inilah butuh sebetulnya energi, ya bukan hanya energinya dari motivasi itu saja, tetapi juga dari fisik. Makanya ibadah di bulan Ramadan salah satunya adalah membutuhkan fisik yang prima. Gitu, karenanya kita harus menjaga bagaimana pola makannya, bagaimana pola istirahatnya, pola tidurnya, ini tentu harus dijaga ini. Dan lagi yang aneh ya, itu kalau misalnya kita bulan Ramadan seakan-akan Allah itu sudah mengatur jasad kita, badan kita, bahwa memang seakan-akan energi itu ditambah di bulan Ramadan. Padahal kita sedang berpuasa. Betul. Kan sempat saya sampaikan bahwa di dalam 9 tahun berpuasa, saum di bulan Ramadan, 6 itu dalam masa peperangan. Artinya kan gak mungkin umat muslim itu perang di bulan Ramadan gak puasa, gak mungkin. Betul. Tapi sambil puasa kenapa kok bisa kemudian perang loh, perang Bisa itu kan perang ya. tenaga, kecemasan, kekhawatiran. Ekstra itu. Ya? Ya ekstra tenaga sebenarnya. Sangat ekstra, luar biasa gitu. Bukan hanya kemudian kekhawatiran dan ketakutan, kegelisahan saja gitu yang muncul kalau lagi perang. Tapi kenapa umat muslim bisa kemudian mengendalikan ini dengan baik? Karena ada dalam tanda petik kekuatan yang seakan-akan langit terbuka dan Allah menurunkan pertolongannya. Dengan apa? Dengan puasa Ramadan ini. Nah disinilah kalau kita lihat ada ayat antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah jadi kalau ada kata-kata jika kalian mengetahui, sesungguhnya itu challenge buat kita semuanya. Emang puasa ada apa sih sebetulnya begitu? Nah kita kalau misalnya sebelum masuk bulan Ramadan saja kita menyebutnya marhaban ya Ramadan. Marhaban ini dari dua kata, yang satu rohbun, yang satu rohbah. Rohbun itu hati yang lapang, hati yang luas, yang gembira menyambut bulan Ramadan karena penuh berlimpah dengan balasan-balasan yang terbaik, pahala. Tetapi rohbah ini menarik. Rohbah ini itu ilustrasinya kalau ada kendaraan yang berjalan, dia harus berhenti sejenak untuk kemudian beristirahat, melihat apa yang kemudian perlu diservis, yang rusak perlu diganti, dan kemudian apa yang sudah baik perlu ditingkatkan. Dan inilah masa rohbah kita, masa di mana kita itu bermuhasabah melihat bagaimana apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Di bulan Ramadan kita bermuhasabah, kita itu bisa mengambil energi dari bulan Ramadan untuk setahun penuh yang kemudian kita akan jalankan. Yang akan dijalankan ya, Masya Allah ya. Jadi artinya memang ini adalah justru momen-momen terbaik ya. Momen-momen terbaik bagi manusia nih ya, untuk meningkatkan bagaimana beribadah maksimal di bulan Ramadan ini ya. Betul, jadi Ramadan ayo semangat ya. Nah Pak Ustadz, kalau amalan sunnahnya tuh apa saja Pak Ustadz yang disarankan ya? Tadi kan baca Al-Quran. Betul, jadi kalau amal-amal sunnah hampir seluruh kebaikan lakukan di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan ini turunkannya Al-Quran ya. Jadi di bulan Ramadan jika bisa kita itu yang disenangi oleh Allah itu kita tadarus ya, menghatamkan Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya kepada sama sahabat, wahai Rasulullah apa yang Allah senangi
Ya, di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang paling Allah senangi. Al-hal wal murtahal kata Rasulullah SAW. Apa itu? Menghatamkan Al-Quran, kemudian baca lagi dari awal, hatamkan lagi, baca lagi dari awal, hatamkan lagi. Nah ini orang yang berkali-kali menghatamkan Al-Quran ya di bulan Ramadan ini memang bulannya gitu. Dan hatamnya ini kalau bisa sambil kita memahami artinya, bagaimana kita melaksanakan. Iya, banyak hal dalam keseharian kita yang harus disesuaikan di masa pandemik, termasuk ibadah, ya kan? Seperti misalnya sholat tarawih, kemudian itikaf, yang mungkin belum bisa maksimal kita lakukan di masjid ya, karena kondisi kali ini. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita nih untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Tapi tentunya nih kita bisa tetap meningkatkan ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini kayak nanya sama Ustadz paling tepat nih. Pak Ustadz gimana ya? Kan kepengennya tuh itikaf di masjid gitu ya. Itu satu hal yang aduh itu tuh bikin kangen banget ya Pak Ustadz ya gitu ya. Kemudian tarawih di masjid gitu. Tapi di satu sisi kondisi masih begini nih, gimana nih Pak Ustadz? Tapi kita nggak mau kehilangan momen. Iya, itu dia ya. Siapa sih sebetulnya yang tidak rindu dengan berjamaah? Kita kan senang sekali sama teman-teman, sama tetangga, sama kenalan semuanya yang berjamaah. Sholat di masjid bareng-bareng, buka bersama, ya kan? Kemudian bahkan juga ada yang sahur bersama-sama, semuanya sedekah dilakukan bersama-sama, bakti sosial dan lain-lain. Kita tuh senang sekali. Tapi ada hal yang mungkin kita harus mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang Allah turunkan ini. Karena alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah ciptakan. Ingat ya, jangan bersuudzon. Jadi ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang pernah sia-sia yang Allah ciptakan. Jadi pandemi ini kenapa ya? Boleh jadi Allah ingin memberikan pesan kepada kita untuk beruzlah, untuk menarik diri dari keramaian, untuk menarik diri dari seluruh kesibukan, untuk kemudian bermuhasabah melihat diri kita sendiri. Kita ini seperti apa dalam kedekatannya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah beruzlah masuk ke Gua Hiro. Nah, ini Gua Hiro kita ini sekarang di bulan Ramadan ini. Gitu, di masa pandemi ini kita lihat sudah sejauh apa sebetulnya kualitas kedekatan kita dengan Allah. Coba teman hati lihat, apakah wudhu kita sudah benar, apakah sholat kita sudah benar, apakah kita sholat tarawih itu memang kita sudah bisa masuk ke dalam kehusyuan, apakah enggak kemudian gimana imam saja, saya juga enggak tahu bacaannya apa. Coba kita lihat, apalagi untuk kepala keluarga di bulan Ramadan di masa pandemi ini, akhirnya dipaksa atau terpaksa untuk belajar menjadi imam. Betul. Kenapa? Karena di masjid-masjid masih kemudian terbatas di dalam permasalahan berjamaah, ya kan? Ya. Jadi bagaimana nih kepala rumah tangga, para imam, jangan-jangan nanti anaknya komplain, ayah nih 3 kul melulu nih, sholat tarawih selama 1 bulan, itu aja ayat suratnya kan begitu. Iya, iya. Nah, ya apa boleh buat? Ayolah. Orang-orang kepala rumah tangga, orang-orang tua, para imam, belajarlah, tambahlah surat-suratnya supaya lebih bervariasi gitu kan ya. Ya, nah di sini perlu sebetulnya mengambil pelajaran bahwa pandemi ini alhamdulillah ala kulli hal ternyata kita memperbaiki diri. Misalnya Mbak Intan lihat bagaimana anak kita di dalam beribadah kan gitu. Kalau Mbak Intan kan perempuan, akhwat ya, ibu, jadi bisa terus menuntun. Kalau saya saja laki-laki yang biasa selama bertahun-tahun saya sahur, selalu mengisi dari satu acara sahur dan nggak pernah saya sahur dengan keluarga. Dengan pandemi anak saya bilang, alhamdulillah ya bisa sahur bareng sama Abi. Kebayang nggak? Abinya ada 30 hari ya dia. Ada. Dulu bertahun-tahun, 8 tahunan saya nggak pernah sahur bersama keluarga gitu. Tapi sekarang bisa bersama keluarga. Nah ini kan sebetulnya satu keberkahan ya. Oh iya, berkah tersendiri. Nah ini harus kita lihat. Jadi coba di bulan Ramadan ini coba kita nyalakan cahaya-cahaya keimanan itu dari rumah-rumah kita sendiri, teman hati. Jadi kita tidak kemudian akhirnya fokus ke dalam masjid-masjid yang besar yang biasanya ke sana, tapi kita mulai menyalakan itu dari rumah-rumah sendiri. Dan kita lihat bahwa kita sekarang sausufu vakum merapatkan barisan itu bukan barisan secara harfiah jasad ya. Rapat gini ya. Tetapi sausufu vakum itu merapatkan ta'aliful qulub, menyatukan hati dengan yang lainnya, menyatukan hati dengan tetangga, menyatukan hati dengan kerabat, dengan saudara, tapi dengan terpisah jarak. Nah ini lebih esensial gitu. Jadi Ramadan ini kita harus ambil ternyata esensial sekali. Ini pelajaran dari Allah bagaimana umat muslim menyatukan hati
tanpa kemudian harus bertemu. Allahu Akbar. Itu harus berhusnuzon. Kalau nggak ada husnuzon, nggak bisa itu. Susah ya. Sulit. Adaannya negatif aja pikirannya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi Pak Ustadz ini kan berarti kan artinya memang Ramadan tahun ini dan tahun kemarin itu sangat istimewa ya. Karena memang kita berbarengan dengan pandemik ini ya. Betul. Wabah yang memang belum selesai gitu sampai sekarang. Nah akhirnya kalaupun kita sholat gitu ya ke masjid berjamaah. Kalau aku perhatikan nih beberapa kali ya. Itu kan syafnya memang dibuat jaga jarak berjarak, ya. Betul. Jadi itu kalau dari segi agama juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Boleh, memang sekarang kan begini, di dalam masa pandemi atau masa darurat, makosid syariah itu ya, atau tujuan adanya syariah atau bagaimana mengatur semua, pertama kita melihat antara misalnya agama ini hifz ad-din ya, perlindungan terhadap agama itu apakah hifz an-nafs. Jadi nafs dulu, hidup dulu, mana yang patut diprioritaskan, melindungi agama ini atau melindungi yang hidup. Kehidupan dulu lebih penting. Jadi jangan sampai orang-orang ini pada meninggal atau mati karenanya siapa yang nanti menegakkan agama gitu. Jadi fikih itu mengikuti itu. Jadi artinya ketika ini nggak boleh berdekatan karena nanti takut terpapar dan lain-lain, kita lihat lagi fikihnya. Oh ternyata fikihnya boleh konteksnya dalam berjauhan. Bahkan kalau kita di Masjid Nabawi ya, kalau misalnya kita ke sana kan ada yang sholat di dalam, ada yang sholat di luar. Kalau di dalam mazhab Syafi'i asal tidak lebih dari 40 hasta dia masih boleh tuh. Jadi kan di pekarangan tuh. Tapi harus dalam satu area ya. Jangan kemudian kita di sini sholat kemudian di sana jamaah gitu loh. Nggak boleh di sini imamnya. Di TV, ini ada yang jamaah ikutan gitu ya. Kita sholat di sini jamaahnya di mana kan itu nggak bisa. Harus dalam satu area minimal jaraknya 40 hasta. Gitu ya, jadi kalau sampai terpisahnya. Tetapi kalau kita lihat ini diperbolehkan. Jadi fikih itu sebetulnya lentur. Ya, intinya ibadah itu, agama itu tidak memberatkan antum semuanya. Agama itu sebetulnya menuntun kita. Ya, kan dzulumati ilan nur, membawa kita dari yang gelap menuju cahaya, dari yang nggak tahu menuju tahu, dari yang susah menuju ringan. Jadi nggak mungkin agama itu memberatkan, nggak ada. Agama itu tidak memberatkan, tapi menjadi solusi dari setiap kehidupan, dari setiap masalah di kehidupan. Jadi boleh dibilang bahwa bukan alasan ya, karena masa pandemik terus kayak yang kan lagi pandemik nih, alasan ya gitu. Padahal sebenarnya ini bulan Ramadan justru kita harus meningkatkan ibadah kita ya. Aduh pandemi ini nggak bisa ke masjid ya, bisa di rumah kan tarawih. Ya. Aduh itikaf nih, itikaf kan harusnya di masjid, nggak pernah ada itikaf, nggak ada contohnya dari Rasul itikaf di rumah, memang nggak ada. Tapi ini pandemi, kondisi lagi seperti ini ya. Itikaf di rumah kan gitu. Ya. Walaupun mungkin sekarang di beberapa daerah ada yang sudah mulai boleh ya. Itu kan tergantung dari tadi ya, apakah lampu merah, lampu hijau ya kan, itu kan tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Kalau ternyata di sini berbahaya, lampu merah ya jangan. Tapi kalau misalnya hijau, boleh ya silahkan. Itu kita serahkan gitu kepada pemerintah daerah setempat. Kalau misalnya boleh ya silahkan. Nah ini kan Pak Ustadz berarti kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Sebenarnya kalau dari sisi kita akhirnya beribadah sama keluarga itu juga pahalanya besar ya. Ya Allah ya Rabb. Inilah taman hati ya. Teman hati, begini, jangan kita berpikir selalu bahwa sholat di masjid berkali-kali lipat pahalanya. Memang benar dalam kondisi tertentu, tapi dalam kondisi pandemi, kesabaran antum untuk tidak datang ke masjid dan menjaga supaya kita tidak tertular atau menularkan, itu juga pahalanya berlipat-lipat. Jadi jangan kemudian membanding-bandingkan itu. Perhitungan di sisi Allah lain dengan perhitungan kita. Kita selalu kadang-kadang pengennya bawa kalkulator gitu. Ini saya pahalanya sekian dan gini kan, pahalanya sekian. Padahal bukan itu konsepnya, itu Allah lah yang punya otoritas untuk itu semuanya. Kita hanya faidza faraqta fansab. Kita bersungguh-sungguh saja melakukan ini sesuai dengan tuntunan, dengan aturan yang ada gitu ya, dengan tuntunan ulama gitu. Nanti wa ila rabbika farghab, biar Allah yang punya otoritas untuk berharap balasannya dari Allah. Gitu. Jadi jangan sampai berpikiran sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali lebih baik dari sholat di masjid yang lain, benar nggak? Habis dari sana sholat 100.000 kali, pulang ke sini nggak sholat dulu deh 2 kali, ya kan jadi repot gitu. Ditabung. Masya Allah. Jadi intinya adalah memang ibadah itu adalah sesuatu yang sangat harus kita tingkatkan, terutama di bulan Ramadan ini ya, Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, salah satu ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih, ya kan? Nah teman hati termasuk tim yang mana nih? Yang makan sebelum tarawih atau sesudah tarawih?
Oke, kira-kira apa ya? Kira-kira banyakan yang mana ya? Kita lihat yuk berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman hati. Kembali lagi dengan saya Faridian. Tema Kalam Hati Ramadan kali ini adalah meningkatkan ibadah dan imun di bulan Ramadan. Ngomongin masalah ibadah dan imun di bulan Ramadan, kalian tim makan setelah tarawih atau sebelum tarawih? Daripada kita debat, yuk kita lihat jawaban teman hati di sekitar sini. Terus kalau selama puasa nih, misalnya buka, lebih milih makan setelah tarawih atau sebelum tarawih? Kalau pribadi lebih ke sebelum tarawih sih, karena ya lapar kali ya. Jadi seperti itu sih, lebih ke untuk langsung isi perut dan juga ntar mungkin lebih fast, fokus sholat tarawihnya lebih terjaga gitu. Nah biasanya kalau bukaannya udah agak banyak, biasanya kan agak full tuh. Nah jadi biasanya sih tunggu setelah tarawih baru makan beratnya. Setelah tarawih, Nah, kenapa milih setelah tarawih? biar tidak mengganggu aktivitas sholat tarawih sih. Lebih milih makan sebelum terawih karena kan hampir 12 jam nahan lapar kan, jadi kita makan dulu aja sih yang ada, habis itu baru kita terawih. Biasanya sih sebelum terawih ya, karena takutnya kelaparan nanti pas terawih nggak konsen. Biasanya aku sebelum, soalnya lapar banget kan, daripada kayak nggak konsen gitu. Jadi mendingan kayak aku sebelum terawih aku makan dulu, baru nanti bisa aku terawih. Paling nanti habis itu nyemil-nyemil lagi gitu kalau misalnya masih lapar gitu sih. Nah, buat buka puasa kalau rasanya lapar banget sih biasanya makannya juga nggak langsung makan besar, makanya makan kecil, misalnya gorengan atau kurma atau minum yang kiranya bisa melepas lapar dan dahaga sesaat dulu lah. Ntar kalau mau makan besarnya setelah sholat maghrib. Ya, sudah bergabung bersama kita Dr. Agus Rahmadi. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita simak dulu yuk artikel berikut ini. 6 manfaat kurma yang jarang diketahui. Kembalikan tenaga seketika ketika berbuka puasa hingga turunkan kolesterol jahat. Nah, kurma ini merupakan salah satu makanan manis, namun membantu dalam mengatur proses pencernaan karena kandungan tinggi serat di dalamnya. Kurma mengembalikan tenaga saat berbuka puasa, mengatasi anemia, membantu meningkatkan berat badan, memperkuat tulang, dan kurma adalah buah yang sehat untuk jantung. Masya Allah, ternyata walaupun kecil ya kurma itu ya, tapi manfaatnya luar biasa, besar dan banyak ya. Dokter udah senyum-senyum aja nih sama Pak Ustadz ya. Nah, dokter, sekarang mungkin aku akan nanya sama dokter karena berhubungan sama imun nih, ya kan? Karena bulan puasa ini meningkatkan ibadah, namun juga kita harus meningkatkan imun. Benar kan ya dok ya? Gitu ya? Betul, betul. Nah, apa saja sih supaya biar imun tubuh kita ini tuh biar lebih mantep gitu ya, selain kita mengkonsumsi kurma tadi yang manfaatnya Masya Allah ya dok ya? Iya, jadi begini Mbak Intan, ini cukup menarik. Tadi ada artikel yang juga cukup bagus tentang kurma. Katanya bagus untuk serat, ternyata betul. Di kurma itu memang makanan yang manis, ketika buka perlu energi yang instan. Karena pada saat kita habis lapar, energi harus cepat. Ya. Nah, salah satunya kurma. Ditambah begini serat tuh. Nah, serat itu merupakan komponen penting ketika di bulan Ramadan. Sering kita susah BAB itu. Nah, unsur serat itu sangat penting untuk memperlancar buang air besar. Ditambah lagi serat merupakan prebiotik, makanan yang paling bagus untuk pencernaan. Kurma itu? Nah, makanya bagus untuk bakteri yang ada di pencernaan. Maka itu bagus untuk meningkatkan imun. Kalau bakteri di pencernaan yang baik-baik menjadi bagus, maka otomatis imun di daerah pencernaan menjadi bagus. Ditambah lagi kandungan beberapa zat di kurma juga cukup bagus karena ada semacam tanin, saponin, flavonoid, itu juga ternyata bisa membunuh bakteri-bakteri. Cara kerja saponin dan tanin ini cukup menarik. Di mana si bakteri itu bisa dihancurkan tuh dengan ada unsur-unsur tanin dan saponin dari kurma. Makanya kurma cukup bagus untuk meningkatkan imun. Ditambah lagi golongan yang disebut dengan flavonoidnya itu meningkatkan limfosit B. Beberapa penelitian menunjukkan limfosit B meningkat ketika tinggi asupan flavonoid. Nah, tapi tidak hanya makanan saja Mbak Inta. Ya. Istirahat yang cukup itu juga penting. Jangan stres juga penting. Jangan stres Pak Ustadz, bener Pak Ustadz tadi bilang ya. Betul. Harus mencari yang bikin pikiran juga tenang ya. Salah satunya ibadah tadi ya, meningkatkan ibadah ya. Di bulan Ramadan itu kan ala dzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi nggak mungkin orang yang ibadah di bulan Ramadan ini benar dia stres, nggak mungkin. Iya. Asal bener ya kata kuncinya ya, Pak Ustadz dan dokter ya. Dokter, tadi kan dokter bilang nih selain makan makanan yang sehat gitu ya, tapi juga dengan istirahat.
Tapi kan kalau kita lihat nih kan kalau di bulan Ramadan ini kita kayak sahur itu kan bukannya udah jam 3 lah karena kita misalnya tahajud dulu gitu ya. Iya. Seperti kan jam tidur tuh berkurang ya gitu ya. Nah bagaimana agar supaya kita dengan jam tidur yang mungkin terbatas, apalagi mengingat kalau 10 hari terakhir ya gitu ya, udah lebih tapi kita tetap memiliki stamina atau imun yang kuat nih dokter. Iya, jadi memang begini, di bulan Ramadan ini aktivitas ibadah luar biasa. Intinya adalah kualitas tidurnya. Nah, sekarang tidur banyak, pikiran stres dibandingkan dengan tidur sedikit tapi tenang gitu. Itu lebih berkualitas yang sedikit tapi tenang. Nah, benar tadi kata Ustadz, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, sering mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Ketenangan itu tuh intinya. Intinya istirahatnya ketenangan sebenarnya. Kalau misalnya istirahat, stres, banyak utang, itu kan jadi nggak tenang juga. baru-baru bisa tidur nyenyak ya dok ya. Iya, kita begitu Mbak Intan. Ditambah lagi yang cukup menarik nih Mbak Intan. Kalau kita perhatikan tidurnya Rasul, Rasul punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Berwudu sebelum tidur. Ya kan, itu bikin bersih. Ya, membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Kemudian berdoa sebelum tidur. Matikan lampu, nah ini penting sekali. Oh, matikan lampu itu salah satu. Wah, luar biasa sunnahnya Rasul ini. Karena ternyata penelitian menunjukkan dengan mematikan lampu, maka kadar melatonin, hormon yang bikin kita jadi bagus gitu ya, hormon yang tidur kita jadi pules, itu akan meningkat. Matikan lampu. Kemudian disunnahkan tidur miring ke kanan. Ini dahsyat lagi dengan tidur miring ke kanan. Ketika tidur miring ke kanan, jantung letaknya lebih tinggi. Otomatis oksigenasi, nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Masya Allah. Maka itu ketenangan akan muncul. Melatonin muncul, posisi tidur miring ke kanan juga meningkatkan aliran darah ke otak. Hati juga menjadi tenang dengan doa. Wah, luar biasa. Kualitas tidurnya jadi luar biasa. Itu baik. Jadi sebenarnya apa yang sudah dicontohkan Rasulullah kita itu ya, Masya Allah, bukan hanya sekedar bagaimana pola beliau beribadah ya, namun sampai pola tidurnya pun ini Masya Allah yang sangat baik bagi kesehatan kita ya. Jadi tadi berwudu sebelum tidur, kemudian membersihkan kasurnya, kemudian mematikan lampu, dan tidurnya dengan miring ke kanan. Dan ini pola tidur dari Rasulullah SAW ya. Dan tadi dokter juga sudah menjelaskan dari sisi medisnya juga Masya Allah ternyata seperti itu ya. Iya, betul Mbak Ita. Berapa lamanya ada nggak sih referensi baik dari kesehatan maupun dari sisi agamanya nih? Iya, mungkin Ustadz dulu dari sisi agamanya gimana ya Ustadz? Kalau pola tidur ya, kan kita juga paham ya bahwa Rasulullah SAW itu tidak tidur setelah sholat subuh gitu ya. Dari mulai tahajud, kemudian tadi subuh ya, kemudian terus pagi langsung, kemudian nanti di tengah hari itu inilah istirahat sejenak untuk kemudian merefresh tubuh gitu. Nah sebetulnya jam-jam sholat itu sudah diatur sedemikian rupa yang ya Allah alam bisawab, bahwa itulah jam-jam dimana kayak asar tuh kan capek banget, kita tuh biasanya udah ngantuk banget, tapi kemudian ketika kita berwudu, kita sholat itu kayak refresh lagi gitu. Di zuhur, di asar, di maghrib. Jadi kalau kita waktu itu membahas sekitar di bawah jam 9 beliau sudah tidur gitu. Ya. Di bawah jam 9 sudah tidur. Jadi karena untuk mempersiapkan sepertiga malam itu tahajud ya. Jadi di saat-saat itu bisa jadi jam 8 malam ya, bisa jadi pokoknya di bawah jam 9 sudah tidur. Nah, kalau dari segi medisnya gimana nih, Dok? Iya, jadi benar. Jadi ketika di luar bulan Ramadan, Rasulullah memang tidur itu habis sholat Isya. Karena ada hadis yang berbunyi dilarang bersendagulau habis sholat Isya. Tapi ketika bulan Ramadan, Rasul memang sholat tarawihnya panjang. Jadi memang ada beberapa bulan yang Rasulullah memang habis Isya, tapi ketika bulan Ramadan, Rasul lebih panjang. Dari sisi kesehatan ini luar biasa sebenarnya. Kalau hitungan tadi Ustadz Erik bilang di bawah jam 9, berarti sekitar jam 8. Kemudian bangun di sepertiga malam, kurang lebih sekitar jam 2. Ya, kurang lebih nih kita hitung-hitungan waktu. Itu sudah 6 jam. 6 jam dalam hitungan medis itu sudah cukup tidur. Ya, ditambah lagi dengan qailullah nanti tidur siang ya, tapi sejenak, jangan terlalu banyak. Jangan kelamaan juga ya, bablas. Kalau nggak bablas, tidur siang sampai maghrib. Nah itu dari sisi kesehatan luar biasa. Orang yang kurang tidur, resiko tuh imunnya menurun, stres berkepanjangan. Nah, maka itu tidur pun juga harus cukup. Dari sisi kesehatan ini sudah sangat cukup. Dan benar tadi kata Ustadz tadi, dilarang tidur habis sholat subuh. Ini kebiasaan yang paling jelek.
Dari habis segi- sahur tidur. Nah, Iya, ini yang biasanya paling jelek. selesai subuh tuh kayaknya, aduh kayaknya enak banget nih tidur lagi gitu. Tapi dari segi kesehatannya ada nggak sih, Nah, Dok? ini sangat buruk sekali. Saya akan bercerita dari banyak aspek nih pemirsa nih ya. Ternyata tidur habis sholat subuh itu sangat-sangat buruk, apalagi ketika sahur nih. Kan sahur kondisi pencernaan kita penuh nih. Betul. Habis makan kan penuh tuh, ya kan? Ketika penuh maka pencernaan akan bekerja. Ketika bekerja kita tidur, kira-kira gimana kerjanya? Melambat dia. Nah, ketika melambat apa yang terjadi? Proses fermentasi menjadi lebih lama. Ketika lama bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan kita, fermentasinya lama akan menghasilkan beberapa senyawa yang ternyata sangat buruk buat tubuh. Ada skatol, ada indol, ada nitrit. Ini sangat buruk. Maka itu ada hadis, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur sehabis makan, karena hatimu akan menjadi keras. Ini benar-benar nih, ini hati walaupun ini persepsinya beda ya. Ada yang bilang hati benar-benar hati Benar atau organ hati gitu ya. gitu ya. Jiwa. Tapi yang pasti gitu kan, pencernaan itu menjadi melambat. Dan itu berdampak buruk buat kesehatan. Maka itu habis sahur tuh jangan tidur. Nah, ditambah lagi pagi itu oksigenasinya bagus. Penting kita untuk mendapat oksigen, jangan tidur. Nah, kalau tidur oksigennya kurang, ditambah lagi perlu aktivitas gerak. Ditambah lagi hadis bahwa pagi hari itu rezeki, di mana malaikat-malaikat itu mengantarkan rezeki. Jangan kalian tertidur ketika rezeki itu Lagi ditaburkan ya. Tuh ya teman hati ya. Jadi kalau misalnya abis sahur nih kita jangan langsung tidur abis setelah sholat subuh gitu kan ya. Jadi kita melakukan aktivitas dulu karena ternyata baik dari segi kesehatan maupun dari segi agamanya tuh ternyata memang dianjurkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh ya kan. Jadi mari melek. Ya. Nah kemudian kalau olahraga nih, olahraga kan tentu dalam rangka menjaga imun ya gitu ya. Olahraga tuh baiknya pagi atau menjelang buka sih, Dok? Nah, ini yang paling penting juga nih. Banyak sekali orang itu olahraga, mohon maaf ini, malam-malam. Kita tahu bahwa olahraga malam hari kan kadar oksigen sangat sedikit. Nah, kadar oksigen yang sangat sedikit, sedangkan oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Oksigen, glukosa, energi. Maka itu ketika malam, oksigen sedikit. Berarti menghasilkan energinya akan jadi masalah. Timbul pernapasan secara anaerob. Itu akan menyebabkan laktat dalam jumlah yang banyak. Maka itu olahraga yang sangat direkomendasikan adalah pagi hari. Karena pada saat pagi oksigen jumlahnya cukup. Masih maksimal ya? Iya, optimal, sangat optimal, gitu kan? Kalau malam oksigen sangat sedikit, maka itu aktivitasnya sedikit. Kalau sore, Dok kan ada yang kayak nanggungnya bentar lagi buka puasa gitu ya. Udah deh olahraga dulu gitu. Saya bisa Nah, pasar. sore itu kondisi kita sudah sangat lelah. Kalau sudah lelah ya istirahatkan, jangan dipaksa untuk olahraga terus. Itu jadi zolim itu. Mungkin bukan olahraga, kalau sore bakar lemak. Iya benar Pak Ustadz. Iya kan kadang-kadang ada orang ya karena pengen tetap konsisten gitu olahraga, sebentar kalau pagi kok kayaknya ngantuk gitu kan. Ya, jadi ntar deh dipepet-pepetin sama buka puasa misalnya. Pagi aja Mbak Intan, pagi itu udah fresh, terus kita juga habis sahur juga jangan tidur lagi, tapi olahraga juga jangan yang berat-berat gitu kan. Jangan pagi-pagi olahraga yang futsal ya, keringetan, haus lah. Ya mungkin jalan kaki gitu ya, atau mungkin olahraga ringan saja. Jadi nggak ada alasan nih dari segi agama. Masya Allah pahalanya di bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah ya. Iya. Dari segi kesehatan juga Masya Allah nih, imun tubuh kita juga naiknya bisa maksimal. Asal dilakukan puasa dengan cara yang baik dan cara yang tepat sesuai dengan anjuran atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk membantu meningkatkan imun, kita butuh asupan yang baik untuk tubuh. Nah, aku mau tanya nih sama Ustadz Erik nih. Kalau Ustadz Erik biasanya apa sih booster imunnya nih buat tubuh biar sehat juga kuat nih Ustadz? Ya, kita kan wajib menjaga nikmat sehat supaya tetap fit. Saya minum susu steril dan makan buah kurma yang banyak sekali. Karena hadisnya kan iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barokah. Nah, jika kalian berbuka, makan yang kurma agar supaya apa? Mendapatkan barokah gitu. Jadi makan kurma selain sehat, sunnah mendapatkan pahala dan mendapatkan berkah dari Allah, insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Aku mau kasih tahu nih, buat Pak Ustadz dan juga dokter, juga buat teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi ini ada satu produk, tuh Masya Allah, ini produknya bagus banget nih ya. Yang tadi Pak Ustadz katakan dokter semua ada di sini. Ada susu sterilnya ada, kemudian buah kurmanya juga ada, dan
Dan yang pastinya susu steril 7 kurma ini mengandung manfaat yang luar biasa, baik dari susu sterilnya maupun dari buah kurma yang berkhasiat. Dan yang pasti juga adalah paduan 2 bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril bermanfaat dan kurma pilihan yang berkhasiat dalam kemasan yang terlindungi dan juga dengan penuh nutrisinya. Nah, kalau susu steril aja udah bagus, apalagi ditambah khasiatnya dari buah kurma. Pasti teman-teman setuju kan? Bisa membantu, ya bisa membantu menjaga daya tahan tubuh biar nggak sakit, nggak cepat sakit. Nah, karenanya selain itu, insya Allah kan tadi berpahala ya. Kita menjaga badan supaya sehat saja, kita sudah mendapatkan pahala. Nah, Pak Ustadz juga minum dong. Boleh lah. Zaman sekarang yang biasa-biasa aja nggak cukup, harus yang double manfaatnya. Nah, sekarang aku mau coba ini. Sekarang aku buka masker dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini enak banget beneran deh. Rasanya manisnya pas, gak hambar. Jadi buat teman hati semuanya nih, jangan lupa ya, stok juga di rumah ya. Karena apa? Karena ini enak banget dan kamu bisa minum setiap hari. Ingat ya, susu steril 7 kurma, enak dan double manfaatnya. Nah, teman hati, olahraga juga ternyata membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya kita sesuaikan ya, olahraganya ringan, kemudian apa yang bisa kita lakukan saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita simak yuk tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati? Semoga selalu sehat, apalagi sekarang lagi menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga semuanya selalu sehat nih. Nah, kali ini saya Yasir Neniama ingin mengajak teman hati semuanya untuk berolahraga biar sehat, puasanya lancar sampai berbuka nanti. Saya tidak sendiri nih teman hati. Saya ada instrukturnya, Bro Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Mantap. Nah, saya juga punya teman satu lagi nih, namanya Bro Rian. Oh? Bentar lagi dia datang nih. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi kita bertiga ya. Sorry ya, selamat ya. It's okay, yang penting bisa ikut olahraga. Nah, Bro Putra, jadi apa nih gerakan yang bisa kita lakukan di rumah untuk berolahraga nih di bulan suci Ramadan? Oke, kita bisa di rumah aja, ada kursi, ada sofa. Kita bisa melakukan gerakan push up dengan menggunakan kursi. Kursi seperti ini bisa? Kayak gini bisa nih. Boleh langsung dicontohkan? Kita coba ya, kita contohin ya. Oke, langsung. Jadi gimana nih? Kita olahraganya seperti apa nih? Kita taruh tangan kita di tempat senderannya. Oke. Kaki kita mundur ke belakang. Lalu kita sentuhkan dada ke tempat senderannya. Kayak seperti ini. 1, 2. Ayo bareng-bareng. Ya mulai. 1. Ini untuk gerakannya ini berapa kali repetisi? Nah ini 15 kali. 15 kali berapa? 15 kali 2 cukup. Nggak usah banyak-banyak. Apalagi kita lagi puasa kan. 15 kali 2 tuh udah sangat-sangat membantu banget. Buat ngencengin lengan, ngencengin dada. Wih, 15 juga udah lumayan ini. Apalagi di bulan puasa, jadi olahraganya juga jangan terlalu diforsir. Jangan terlalu capek. Betul. Segini cukup. Jadi semoga tadi satu gerakan yang disampaikan oleh Bro Putra yang tadi saya ikuti sama Bro Rian itu semoga bisa dicontoh oleh teman hati di rumah dan bisa dipraktekkan sehingga tubuh kita sehat dan juga ibadah puasa pun lancar. Ya, teman hati bisa mengirimkan pertanyaan lewat media sosial di @dikalamhati. Nah, nanti pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Pak Ustadz atau dokter. Dan sekarang kita akan bacakan pertanyaan dari teman hati yang sudah masuk ya. Kali ini pertanyaannya adalah, hadis menyebutkan barang siapa yang memakan 7 butir kurma pada pagi hari, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang. Nah, apakah berarti untuk mendapatkan manfaat ini kita harus mengkonsumsi kurma sebanyak 7 butir atau bisa juga dalam jumlah yang lain? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Ustadz dulu, kemudian ditambahkan oleh dokter. Silakan Pak Ustadz. Kalau di dalam hadis memang mantas umbaha ini sab'a ya disebutkan 7.
tamrotin itu 7 kurma ajwa. Jadi 7 kurma ajwa ini disebutnya kurma Nabi. Kalau kita ke Tanah Haram ya, kayak kita tuh nanti pelesir ke tempat kurma, semua beli kurma ajwa. Nah 7 ini satu hari itu kalau dimakan 7 itu bisa kemudian mencegah kita dari yang namanya samun atau namanya racun dan yang namanya sihrun atau sihir. Nah 7 ini kajiannya memang disebutkan 7. Jadi kalau bisa memang 7. Tetapi sunnah Rasulullah SAW, Rasul memakan 7, tapi juga Rasul memakan kalau di kesempatan yang lain, itu yang penting ganjil, 3, 5, 7 gitu ya. Itu yang dimakan gitu. Nah tetapi dalam konteks yang tadi hadis itu 7 gitu. Ya, dalam konteks hadis itu konteks adalah hadisnya 7 ya. 7. Jadi memang disebutkan memang 7 gitu. Bukan boleh 7, boleh 3, enggak ada redaksionalnya 7. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti ini dengan khasiat yang tadi 7 kita makan 7 ya. gitu. Jadi kalau memang maksimal ya hadisnya seperti itu, maka kita mengikuti apa yang ada di hadis ya. Gitu. Baik. Nah kalau dari segi kesehatan gimana nih dok? Iya, ini menarik ini Mbak Intan nih. 7 bagaimana? Ternyata saya ada membaca sebuah jurnal cukup menarik. Jadi kebutuhan kalium, ya itu ternyata dipenuhi dengan 7 butir kurma. Nah, ini kebutuhan risetnya. kalium ini saya pernah baca. Ini Ternyata risetnya. cukup nih. Kalium itu berperan penting untuk apa sih? Untuk kontraksi otot, untuk menjaga tekanan darah, gitu kan? Ditambah lagi di kurma kan ada triptopan, asam amino golongan triptopan. Itu penting juga untuk pembentukan serotonin. Serotonin itu adalah semacam neurotransmitter untuk saraf kita. Jadi bikin tenang nih. Makanya kalau kita marah-marah makanin kurma, mudah-mudahan nggak marah-marah Ustaz. Gitu ya. Kasih ya kurma ya. Mungkin itu jadinya bisa tercegah dari sihir karena kita sadar terus nggak marah-marah gitu kan. Karena orang-orang yang bengong gitu kan, yang gampang marah-marah itu setan sangat mudah sekali mudah masuk. Ya. Jadi kalau dihitung kadarnya sih 7 itu ideal untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Jadi Itu boleh dari dikatakan memang Masya Allah ya, apa yang ada di hadis itu kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa terbukti nih secara medisnya juga ternyata memang baik bagi tubuh kita ya. Tapi kalau yang ada yang bilang ganjil tadi tuh 3, 5 itu bagaimana? Itu artinya sebetulnya ketika orang ingin makan kurma boleh aja, tapi jangan berhenti di genap gitu. Kayak misalnya saya mau nyobain kurma 1 ya 1. 2 jangan, tambahin jadi 3 itu karena sunnah gitu. Kan sayang makan 2 nggak dapat sunnah. Bagusnya makan 3 dapatnya kan gitu. Iya betul. Makan 4 nggak dapat sunnah tuh. Bagusnya 5 kan gitu. Tambahin 1 aja atau kurangi 1 gitu. Nah tapi kalau mau masuk tadi ke kekhususan agar supaya tadi mencegah itu, kurmanya jangan kurma yang lain, kurmanya kurma ajwa. Kalau yang rutab dan lain-lain itu tidak ada dalam redaksional hadisnya. Jadi benar-benar kurmanya kurma ajwa, jumlahnya 7 butir. Gitu. Baru saya mau tanya kan, soalnya kan kurma banyak macamnya ya. Betul. Kalau kurma yang lain tadi makan saja, tetapi harus ganjil supaya sunnah gitu. Ya. Kan ada yang mengatakan juga bahwa memakan kurma itu di pagi hari. Nah kalau puasa ini di sahur atau dibuka nih? Di dua-duanya. Kalau di dalam kebiasaan Rasulullah SAW. 7 berarti gitu? Dua-duanya. Jadi di pagi berbuka, sahur. Kemudian berbuka. Nah, tadi tuh Rasulullah kalau sahur makan ajwa, beliau itu. Tetapi kalau berbuka yang rutab, yang basah gitu. Ya, baik. Nah, jadi kalau gitu dokter juga sepakat ya kalau gitu ya, bahwa memang kalau kurma 7 butir itu sudah memang memenuhi semua dari yang dibutuhkan tubuh ya. Iya, tapi kalau tujuannya tadi ya, sihir itu memang redaksionalnya harus 7. Ya. Tetapi ketika berbuka, Rasulullah senang dengan yang ganjil. Yang ganjil. Gitu, ya. Tapi tidak bilang 7 kalau buka. Buka boleh 3, boleh 5. Iya. Tapi kalau untuk mencegah sihir, kurma ajwa dan 7 butir. Nah, ada penelitian yang saya ceritakan bahwa memang kebutuhan akan kalium itu sudah terpenuhi dengan 7 butir. Dengan 7 ya? Iya. Oh ini Masya Allah ya. Kalau ini disiarkan terus gitu ya, semua orang pasti nggak makan kurma gitu, pasti makan kurma semua. Dan mungkin akhirnya menjadi habit keseharian ya. Iya, jadi lifestyle kita makan kurma terus, di pagi hari makan ini, sore hari makan, misalnya kalau misalnya di luar bulan Ramadan juga akhirnya terbiasa mengkonsumsi kurma kan jadi bagus. Iya, itu dia tadi. Jadi bagi teman-teman nih yang mungkin teman-teman hati mau bertanya kepada Pak Ustadz atau kepada dokter, bisa langsung ya pertanyaannya dikirim ke sosial media kami di @dikalamhati dan insya Allah nanti akan dibacakan dan langsung dijawab
jawab. Nah, melalui Kalam Hati ini juga ada teman hati yang di luar negeri yang ingin menitipkan rindu nih untuk kepada keluarga dan juga kerabat yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita akan mendengarkan kira-kira apa ya yang ingin disampaikan dan siapa sih yang menyampaikan, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman hati. Saya Ryan dan saya sudah 21 tahun tinggal di Philadelphia, Amerika Serikat. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju pusat kota dengan menggunakan kereta bawah tanah. Nah, sekarang saya berada di perempatan Broad Street dan Walnut Street, di mana banyak banget gedung perkantoran dan restoran. Gedung putih di kejauhan itu City Hall Philadelphia. Oke, sebentar lagi kan masuk waktu maghrib. Saya mau cari tempat makan yang pas nih. Sama seperti di Indonesia, di sini masker juga wajib dipakai jika berada di luar, kecuali pada saat makan dan minum. Karena masih belum bisa kumpul bareng sama keluarga di Indonesia, saya tetap rindu untuk keluarga saya di Joglo, Jakarta Barat. Adik saya satu yang di Tangerang, adik saya satu lagi di Ciamis, terus juga keluarga istri saya yang ada di Jawa Timur. Buat semua keluarga saya di Indonesia ya, semua sehat, semua pokoknya nggak ada masalah deh gitu ya. Ya udah, amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pastinya juga mudah-mudahan tadi apa yang dikatakan oleh Rian ya, sahabat kita, teman hati kita yang ada di Philadelphia, USA itu bisa terobati rasa kangen dan rindunya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya, dokter juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga tausiah dan juga perbincangan kita ini bisa membawa manfaat bukan hanya kepada kita yang ada di studio saat ini, tapi juga buat semua yang menyaksikan acara ini. Baik, akhirnya saya Intan Elita pamit, namun sebelum kita tutup Kalam Hati, tentunya kita minta Ustadz untuk berdoa untuk menutup ini semua. Baik, untuk teman-teman hati semuanya, kita satukan doa-doa kita sekarang ya, kita rendahkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah, subhana malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini, di program acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah, tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Tetapkanlah keimanan kami hanya kepadamu ya Allah. Kuatkanlah hati yang lemah ini, kuatkanlah hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.